atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkan rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga besar komunitas Ignatian, mulai dari pembina, anggota lama bersama keluarga, dan juga calon anggota baru bersama keluarga, dan umat sekalian yang hadir dalam perayaan ini yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Sudah begitu lama kita meniti pergumulan demi pergumulan yang sudah kita jalani dalam pengolahan rohani sebagai bagian dari pergumulan kehidupan komunitas Ignatian. Dan kita semua sudah membuat ketekatan yang sungguh untuk ambil bagian menjalankan misi komunitas, yaitu melayani dalam doa. Dan kiranya oleh pelayanan ini kita, pergumulan-pergumulan itu sudah menjadi bagian dari kita mencari dan terus mencari dan berusaha menemukan nilai rahmat kasih Allah itu di dalam setiap tahapan-tahapan pengolahan diri itu. Dan sudah saatnya kita ada di dalam untuk bergabung di dalam dan menjadi bagian dari anggota komunitas doa dan pelayanan Ignatian. Maka hari ini adalah hari di mana melalui perayaan Ekaristi ini Anda semua dikukuhkan menjadi anggota bagian dari komunitas Ignatian. Dan hari ini juga Anda diutus, pergilah dan jadilah dirimu sebagai alat di tangan Tuhan. Nilai perutusan menjadi sebuah nilai yang memberikan satu tugas baru kepada setiap pribadi yang mau terlibat di dalam mencari dan menemukan rahmat kasih Allah. Karena itu kita sudah mendapatkannya dengan cuma-cuma, maka berikanlah juga dengan cuma-cuma. Bapak Ibu Saudara, ada saja orang pergi keluar dari rumah, ada saja orang pergi dari satu tempat tugasnya untuk menjalankan tugas lain di luar rumah atau menjalankan tugas lain dari kantornya, dan itu adalah bagian dari tugas yang di bawahnya pergi
sebagai bagian dari tanggung jawabnya untuk menjalankan tugas itu. Dan tugas itu selalu dijalankan karena ada yang mengutusnya. Karena itu perutusan itu sesungguhnya satu pengharapan baru di dalam tugas baru yang dijalankan oleh seseorang sebagai bagian dari tanggung jawab tugas yang diberikan kepadanya. Sebagaimana Yesus sendiri setelah para murid ada bersama dengan Dia, para murid bersama-sama di dalam seluruh karya-karya Yesus sendiri, terlibat di dalam komunikasi bersama Yesus, pengolahan diri bersama Yesus, dan juga setiap karya-karya lain. Maka sudah saatnya Yesus memilih dan mengutus mereka untuk pergi. Perginya para murid atau perutusan para murid ini adalah perutusan sebagai bagian dari Yesus sendiri sebagai kepala tubuh itu. Sebagaimana surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, di mana kita ini satu tubuh. Tubuh kita itu, kepalanya itu adalah Kristus. Maka kita ini adalah bagian-bagian tubuh itu. Tidak ada bagian mata mengatakan saya lebih penting, tangan mengatakan saya lebih penting, kaki mengatakan saya lebih penting, telinga mengatakan saya lebih penting, mulut mengatakan saya lebih penting. Tidak ada. Karena semua itu adalah punya tugas dan tanggung jawabnya, punya perannya masing-masing. Meskipun kita berbeda, tetapi kita masih ada di dalam satu tubuh. Kita masih ada dalam satu kepala, yaitu Kristus sendiri. Berbagai macam rahmat yang kita peroleh, tetapi rahmat itu selalu bersumber dari satu, Allah sendiri. Berbagai macam karunia yang kita peroleh, tetapi karunia itu bersumber dari satu karunia, Allah sendiri, karya Roh Allah sendiri. Karena itu tuntutannya hendaknya kita menjadi pribadi yang bijaksana. Sebagaimana dalam kitab Amsal, nilai-nilai kebijakan itu sangat kelihatan dalam kitab Amsal. Jangan merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar dengan tidak semena-mena dengan seseorang jika ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Allah, tetapi orang yang jujur ia bergaul erat dengan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, komunitas Ignatian yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, perutusan Kristus kepada para muridnya atau Yesus mengutus murid-muridnya tentu juga dengan pesan, jangan membawa apa-apa. Maksudnya, seluruh bagian kehidupan kita itu adalah bagian dari bagaimana Allah merencanakan sesuatu atas kehidupan kita. Jadi yang kita lakukan itu bukan rencana kita, tetapi yang perlu kita lakukan dalam perutusan itu adalah menjalankan rencana Allah. Kalau kita menjalankan rencana kita, berarti yang muncul di situ adalah
ambisi. Yang muncul di situ adalah kesombongan diri. Yang muncul di situ adalah keangkuhan. Dan selalu menunjukkan kelebihan manusiawi, tetapi tidak memberikan satu gambaran bahwa karya Allah yang bekerja di dalam diri dan karya Allah yang mengatur dan menjalankan semua rencananya bagi kita. Tugas kita yang diutus adalah menjadi pribadi yang terus menjalankan misi kasih Allah, tetapi dengan terus satu nilai yang perlu dibangun dalam diri itu, kerendahan hati, kepasrahan, dan juga percaya total kepada Allah. Tanpa karakter seperti inilah, seorang yang diutus akan membawa nilai lain dan akan mempromosikan bukan lagi rahmat Allah yang menjadi kemuliaan bagi orang yang mendapat pelayanan kasih Allah itu, tetapi yang ditunjukkan di sana itu adalah prestise diri, kemampuan diri, dan tidak mengakui atau mengabaikan rahmat kasih Allah. Karena itu perutusan yang sesungguhnya yang diajak oleh Yesus, kita menginspirasi bagaimana perutusan Yesus kepada para muridnya, yaitu yang pertama, perutusan ini haruslah disadari sebagai bagian dari tanggung jawab kehidupan iman Kristiani. Pergilah, wartakanlah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Wartakanlah kepada siapapun yang membutuhkan pelayanan bahwa kasih Allah itu akan nyata bagi kehidupan orang itu, asalkan orang itu percaya. Maka rahmat kasih yang kita bawa itu akan berbuah, akan merubah apa yang menjadi beban orang yang mendapat pelayanan itu. Karena itu yang perlu dibangun itu adalah pribadi yang selalu menghadirkan Kristus di dalam setiap karya-karya pelayanannya. Yang kedua, menjadi seorang yang diutus itu adalah seorang pribadi yang mau menerima orang lain. Sebagaimana Yesus sendiri meminta kepada kita supaya senantiasa bersaudara, mencintai sesama yang lain tanpa ada permusuhan, tanpa ada kebencian, tanpa ada iri hati. Karena itu bersekutulah di dalam kebersamaan komunitas ini sebagai satu bagian dari keluarga komunitas. Sebelum kita membagi kasih Allah itu dalam nilai-nilai rahmatnya, hendaknya kita juga di dalam itu membangun kekompakan, membangun kebersamaan, kebersatuan. Tidak ada yang merasa lebih, tidak ada yang merasa apa yang dimilikinya itu menjangkaui melebihi yang lain. Karena kita bersumber pada satu rahmat kasih Allah, bukan pada satu nilai-nilai yang hasil pencarian kita lalu kemudian kelebihannya ada pada pribadi itu. Karena itu jangan pernah iri hati kepada siapapun. Jangan pernah membuat perbandingan satu dengan yang lain. Jalankan misi itu dalam satu tujuan mulia. Jadikan diri kita sebagai alat di mata Tuhan. Jadikan diri kita sebagai pembawa perpanjangan rahmat kasih Allah. Jangan menghadirkan diri di tengah orang lain yang membuat malapetaka buat orang lain.
Jangan hadir untuk membuat kegelisahan buat orang lain. Jangan hadir sebagai pribadi yang menimbulkan konflik di tempat di mana kita berada. Tetapi jadikanlah pribadi pembawa damai, pembawa sukacita, dan di sanalah rahmat kasih Allah itu berkarya dengan baik. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, keluarga komunitas Ignatian yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar lagi Anda akan diutus. Pergilah, jangan bawa apa-apa, tetapi hanya bawa satu, nama Yesus. Hanya bawa satu, rahmat kuasa kasih Allah. Hanya bawa satu, lambang kemenangan, salib Kristus. Jadilah salib ini sebagai penopang, tiang penyangga seluruh karyamu, karena kepergianmu, perutusanmu hanya untuk membawa salib kemenangan itu. Sekali salib itu diangkat, tidak akan pernah diturunkan lagi. Sekali salib itu menjadi lambang kemuliaan dan kemenangan, jangan pernah menjadi hal yang diragukan lagi di dalam karya pelayanan kita. Pergilah, jadilah pribadi yang rendah hati, pribadi yang penuh dengan kuasa rahmat kasih Allah, pribadi yang penuh sukacita, dan pribadi yang tahu membagi rahmat kasih Tuhan dengan penuh kedamaian. Semoga